Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah mengenal kebangkitan Kristus. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tuhan Yesus tidak saja mati untuk kita, Tuhan Yesus juga bangkit untuk kita. Kematiannya pada aspek negatif menyelesaikan segala masalah kita, supaya kita mendapatkan penebusan. Kebangkitannya pada aspek positif membuat kita mendapatkan keselamatan. Kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa kematian yang telah Ia derita untuk penebusan kita sudah memuaskan tuntutan keadilan Allah. Karena kematian Tuhan memuaskan Allah, maka Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kebangkitannya di hadapan keadilan Allah telah membayar hutang bagi kita. Kebangkitannya adalah tanda terima yang Allah berikan berdasarkan keadilannya setelah hutang dosa kita dilunasi. Meskipun Tuhan mati membayar hutang bagi kita, tetapi kalau Ia tidak bangkit, kita tidak mempunyai bukti. Kita tidak bisa tahu apakah kematiannya sudah memuaskan tuntutan keadilan Allah atau tidak. Kita tidak bisa tahu apakah itu sudah cukup memuaskan Allah atau tidak. Puji Tuhan, kebangkitannya memberitahu kita bahwa kematian Tuhan sudah melunaskan dan memuaskan tuntutan keadilan Allah. Dan sekarang Allah berdasarkan keadilannya akan membenarkan kita. Tuhan Yesus bangkit dari kematian adalah untuk melepaskan hayatnya, supaya hayatnya melalui Roh Kudus dapat masuk ke dalam kita, sehingga kita dapat dilahirkan kembali. Sebab itu, saudara-saudara, kebangkitannya tidak saja pada aspek objektif membuat kita mendapat kedudukan yang dibenarkan, bahkan secara subjektif membuat kita mendapatkan hayat yang mampu melakukan kebenaran. Saudara, andai kata Kristus tidak bangkit, kita akan tetap tinggal di dalam dosa-dosa kita. Karena kalau Ia tidak bangkit, kita tidak bisa mendapatkan hayatnya yang mampu melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi kebangkitannya membuat kita mendapatkan hayatnya yang membuat kita terlepas dan bebas dari dosa. Setelah kita memiliki hayat kebangkitannya, kita pun bisa menempuh satu kehidupan yang tidak berdosa di dalam dunia yang penuh dosa ini. Dulu ada seorang yang menjual buku tentang Injil di sebuah desa. Ia berkata, siapa saja yang membaca buku Injil ini bisa tidak berdosa. Seorang yang terpelajar mendengarnya lalu bertanya, dalam dunia yang penuh dosa ini, mungkinkah orang bisa tidak berdosa? Ia menjawabnya, bisa. Seekor ikan yang hidup bisa hidup di dalam air laut yang asin tanpa dagingnya menjadi asin. Ini berarti seorang yang telah mempunyai hayat Kristus, hidup kekal Allah, maka ketika ia hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini, ia bisa menjadi tidak tercemar oleh dosa. Puji Tuhan, kematian Kristus membereskan dosa-dosa kita. Kebangkitan Kristus menyelesaikan kematian kita. Kita asalnya mati di dalam Adam. Karena kebangkitan Kristus kita mendapatkan hayatnya yang menelan maut. Sehingga kita mendapatkan hayat yang menelan maut itu, dan kita akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan kalaupun kita mati, kita akan bangkit kembali. Sebab itu, sebagaimana kematiannya menghapuskan kengerian dosa bagi kita, menyelesaikan masalah dosa,
Kebangkitannya menghapuskan kengerian maut bagi kita dan menyelesaikan masalah kematian. Cara penyelamatan Allah tidak hanya membuat kita mati bersama dengan Kristus, tetapi juga membuat kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Mati bersamanya pada aspek negatif membuat kita terlepas dari ciptaan lama, terlepas dari segala sesuatu yang berada di luar Allah. Bangkit bersama dengan Kristus pada aspek yang positif membawa kita masuk ke dalam ciptaan yang baru, masuk ke dalam hal-hal yang ada di dalam Allah. Kita telah terlepas dari segala sesuatu di luar Allah karena kematiannya, sehingga kita menanggalkan semua perkara itu. Lalu kebangkitannya membuat kita memasuki hal-hal yang ada di dalam Allah, supaya kita mendapatkannya. Saudara, karena kita bangkit bersama Kristus, karena hayat kebangkitannya telah masuk ke dalam kita dan hidup di dalam kita, maka Ia hidup, maka kita pun akan hidup. Kebangkitannya, hayat kebangkitannya, dan melalui hayat kebangkitannya, kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak saja bangkit dan hidup bersama Kristus, tetapi juga karena hayat kebangkitannya, Kristus hidup di dalam kita. Di atas salib, Ia mati bagi kita, memenuhi tuntutannya yang adil benar. Di dalam kita, Ia hidup menggantikan kita senantiasa, agar kita menempuh hidup yang adil dan kudus. Hari ini Ia hidup di dalam kita. Ia menjadi kekudusan, hayat, segala sesuatu kita. Sebab itu, kita nampak apa yang diberikan Allah kepada kita, bukan hanya satu karunia keselamatan yang mati, melainkan satu karunia keselamatan yang hidup. Dalam karunia keselamatan Allah ini, kematian Kristus adalah bagian yang besar. Kebangkitan Kristus juga adalah satu bagian besar yang lain. Kematian Kristus adalah aspek negatif karunia keselamatan. Kebangkitan Kristus adalah aspek positif karunia keselamatan. Kedua aspek ini digabungkan, barulah menjadi karunia keselamatan Allah yang lengkap. Tanpa salah satu aspek, keselamatan Allah menjadi tidak lengkap. Kalau tidak ada kematian Kristus, Allah tidak bisa menyelesaikan semua kesulitan dan persoalan kita di aspek negatif. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, Allah juga tidak bisa membawa kita memasuki kekayaan-kekayaannya yang positif. Syukur kepada Allah, Kristus telah mati, Kristus juga telah bangkit. Haleluya! Dalam karunia keselamatan Allah, ada kematiannya dan kebangkitannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Kami yang dahulu tidak berpengharapan, yang tidak benar dan mati di dalam dosa-dosa kami. Kini kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau. Terlebih kini Engkau hidup di dalam bumi. Engkau hidup di dalam kami, menjadi hayat dan segala sesuatu kami. Kami persembahkan diri kami, tubuh kami, hanya bagi diri-Mu, agar Engkau, Sang Kebangkitan dan hidup itu, terekspresi melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.